Setiap kekalahan dan kemenangan, setiap kesedihan dan kebahagiaan, setiap kegagalan dan kesuksesan yang ditimpakan kekalahan, dan itu semuanya memang Allah timpakan atau Allah berikan kepada orang beriman. Beriman ini ya, itu adalah ujian, terutama semacam screening ya, untuk mengetahui, diayak, diinteri. Kalau orang Jawa tahu, terutama kalau tempat saya diinteri, ya, diinteri itu gabah diinteri. Jadi biar tahu, biar ngumpul mana yang kotorannya, mana yang menir-menirannya, mana yang nasinya beneran. Kalau kemarin ya alamal ladina amanu ya, di ayat yang sebelumnya kan Allah menimpakan itu untuk Allah mengetahui, waliya'lamal mu'minin, untuk mengetahui siapa yang beriman. Lalu ayat ini juga waliya'lamal ladina nafaqu, juga untuk mengetahui siapa di antara itu yang munafik. Ini yang berat itu yang ini loh dulu. Jadi munafik itu kan mimikri ya, bunglon. Mimikri atau bunglon itu kan binatang yang bisa merubah warnanya dari hijau ke kuning, kuning ke merah, merah ke biru ya, tergantung yang ditempeli. Jadi apa sih nama kalau dalam bahasa masing-masing bunglon itu apa? Kalau nggak tahu, di binatang bunglon itu kalau bahasa Jawanya apa? Kalau bahasa Kalimantannya apa? Bahasa Sumateranya apa itu bunglon itu? Jadi dia akan berubah warna menjadi warna yang ditempeli. Kalau pohonnya itu warnanya coklat, ya dia akan berubah coklat. Kalau pohonnya warnanya hijau, ya dia berubah hijau. Nah, ini ternyata dipraktekkan oleh orang-orang munafik itu. Kalau bahasa sekarang moderat itu loh. Jadi nanti ya dia lahirnya Islam, sudah syahadat juga, ya sudah sholat juga, bahkan bangun masjid, jangan salah ya, bangun masjid, masjidnya lebih indah daripada Masjid Nabawinya Rasulullah, lebih indah. Tapi jangan di hatinya itu selalu tidak yakin gitu, selalu ragu akan kebenaran agama Islam. Dia juga mungkin dalam hatinya itu kayaknya sama saja, agama sama aja kok, tujuannya baik. Itu yang kemudian membuat mereka itu selalu in between, istilahnya mudzabdzabina baina dzalik. Tidak masuk, tidak keluar, in between, di tengah-tengah, ibarat di pintu gitu ya, di tengah-tengah pintu, ngerepoti malahan. Nggak jelas kan posisinya. Ini namanya nafaku. Dan pada saat ditimpa ujian semacam itu, tampak tuh, kelihatan tuh siapa yang munafik, siapa yang beriman. Kelihatan akhirnya dia.
Mereka ini kata Allah, wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Mereka ini yang ketika dikatakan kepada mereka, marilah berperang di jalan Allah atau ya dan pertahankanlah dirimu karena kita sedang diserang. Maka qalu mereka berkata, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Sekiranya kami mengetahui cara berperang, tentu kami mengikuti kamu. Jadi alasan pertama supaya tidak diajak, supaya tidak berangkat perang. Kami ini kalau misalnya tahu ngangkat caranya pedang itu ya ikutlah kami. Saya ini kalau misalnya bisa ceramah gitu ya mau dakwah itu. Itu alasannya kalau sekarang. Padahal bukan karena nggak bisa ngomong atau apa ya. Kalau dakwah itu ya karena memang malas, nggak mau repot-repot, nggak mau capek. Kami ini kalau misalnya anu gitu ya mau. Nah ini lattaba'nakum lau na'lamu qitalan, seandainya kami tahu cara berperang, lattaba'nakum. Kami ikutlah Ustaz, jelas ikutlah. Padahal kata Allah, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Padahal pada hari itu mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Yaitu tadi karena hatinya itu selalu digunjingkan oleh kekhawatiran duniawi. Wa gharratkumul hayatid dunya wa gurur ya istilahnya gitu. Jadi selalu diberikan tipuan-tipuan dalam hati mereka. Akhirnya ragu terus, tidak berani gitu loh. Diawali dengan tadi itu, mereka ada di zona nyaman itu, di comfort zone itu. Yaquluna bi afwahi ma laysa fi qulubihim. Jadi mereka ini orang-orang yang terbiasa berkata lewat mulutnya apa yang sebenarnya di dalam hatinya enggak gitu. Jadi mulut sama hati itu beda. Berani sebenarnya saya sih sebenarnya mau ya kalau disuruh sedekah gitu kalau mampu gitu sebenarnya mau saya. Ini nggak ada gimana. Sampean gitu nanti tidak adakan bener ujuk-ujuk dompet sampean hilang gimana. Hati-hati kalau ngomong itu. Saya itu ya mau sebenarnya tapi ini gimana kebutuhan juga lagi. Hati-hati. Jadi kita tarik garis lurus ke sekarang dulu. Supaya apa? Seleksi atau screening terhadap keimanan kita itu benar-benar harus kita lakukan. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW ya, yang men-screening liya'lamallahu alladzina amanu minkum walladzina nafaku itu ya. Jadi ketika peperangan yang tidak menyenangkan hati itu akhirnya kelihatan ya kan. Ya begitu memang cara menguji loyalitas, menguji totalitas itu ya dengan cara begitu saja. Dari itu. Kelihatan nanti akhirnya siapa-siapa yang benar-benar masih konsisten itu siapa yang sudah letoy sebelum berjuang itu kelihatan. Jadi beda, padahal wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan tahu. Kalau mereka ngomong saya enggak ada, sebenarnya kalau ada gitu ya mau-mau aja. Allah tahu kamu ada. Juga gitu lau na'lamu qitala lattaba'nakum. Kalau seandainya kami tahu cara berperang itu ya mau kami ikut kamu berperang. Allah itu tahu kamu bisa. Jangan bujuk-bujuk ya Allah lah, itulah intinya. Nah sekarang kita juga begitu. Ayo berangkat yuk, kemana? Jihad, kemana? Di sana ada baksos orang kelaparan di daerah Papua. Ayo. Wah, saya kalau nggak gitu,
Siap sebenarnya, tapi ya, ayo hati-hati ya, Mas. Wis saya anu aja, Gus. Doa aja. Hati-hati loh, ya. Kenapa? Karena Quran itu berlaku untuk sepanjang masa. Jadi meskipun ayat ini bercerita tentang kejadian di perang-perang Badar, perang Uhud, perang Hondak, perang dan sebagainya, Khaybar, tapi sebenarnya itu tetap berlaku untuk instrumen menilai sekarang. Kalau dulu langsung Rasulullah tuh yang mengajak mereka, para jamaah Islam, para santrinya Nabi, para sahabat itu memakai Quran sebagai tools untuk melihat keimanan dan kemunafikan. Nah sekarang kita ya yuk pakai itu untuk menyeleksi diri kita, bukan untuk menyeleksi orang lain ya. Itu. Nah sehingga kemarin kalau perang Uhud juga untuk menyeleksi siapa yang tetap ada di pos-pos penjagaan, siapa yang turun ke lembah nyari harta. Alhamdulillah. Dan itu juga kita pakai untuk nyeleksi kita. Kira-kira kita ini yang masuk dalam konteks berada di pos penjagaan atau yang turun ke lembah kira-kira. Ayo, angkat tangan. Kita ini orang yang ada di pos-pos penjagaan istiqomah untuk tetap kapanpun diperintah Allah untuk berjuang, kapanpun harta dibutuhkan, kapanpun tenaganya dibutuhkan untuk agama. Yes, I am ready. Nggih, sami'na wa ata'na. Ataukah yang lalu tidak sabar, lalu ikut berlomba turun ke lembah untuk nyari harta benda. Nah, ngacung dalam diri sendiri aja. Iya. Demikian pula di sini nih, ketika ada perintah untuk ta'alau qatilu fi sabilillah. Awitu fa'u. Ayo, berangkat. Ikut berperang nih. Untuk mempertahankan agama atau minimal mempertahankan dirimu dari serangan kaum kafir. Nah, kalau sekarang juga gitu, ayo, berangkat, baksos. Ayo, berangkat dakwah. Ayo berangkat, ngaji. Nah, jadi mulai dari ayo, berangkat tahajud. Ayo. Kan kalau tahajud ibadah. Ngaji tarbiyah. Ya kan? Berinfak sedekah. Gitu kan? Berangkat baksos, berjihadah atau dakwah. Dan seterusnya. Tiga-tiganya, empat-empatnya, lima-limanya ini kan wakil dari jihad fisabilillah. Atau qatilu fisabilillah. Di zaman sekarang. Lalu perkataan kita apakah sama dengan itu? Qalu kata mereka, lau na'lamu kita lalattaba'nakum. Temen nih loh Gus, yakin andaikan kami tahu cara berperang, berangkat. Saya itu nggak pakai gini gitu. Ini benar-benar nggak bisa saya itu. Ini karena itu, karena anu ya. Jadi anu itu, ini itu. Nah, jadi dari anu ke ini, ke itu, ke daniko, daniki. Mereka begitu. Padahal kata Allah, hum lil kufri yaumaidin aqrabu minhum lil iman. Padahal hati-hati. Tadi kan saya sampaikan, ciri orang munafik itu in between. Berada di antara. Lahirnya ya Islam, syahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji mungkin. Bahkan bangun masjid. Tapi hatinya itu loh, perilakunya itu loh cenderung kepada mengikuti perilakunya orang-orang kafir. Itu loh bahayanya itu loh ya. Makanya yuk kita seleksi diri kita. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'atu law adha'una ma qutilu, kata mereka. Ini orang-orang satu cirinya bilang kepada teman-temannya yang berangkat. Kalau seandainya, padahal mereka nggak berangkat itu. Ya. Orang-orang yang kepada saudaranya tidak
Dan mereka tidak turut pergi perang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Jadi dia ngobrol sama teman-temannya yang nggak ikut perang itu. Ya kamu bilang. Kan denger tuh, oh si A, si B, si C, terbunuh dalam peperangan kemarin. Sudah, mereka justru menguatkan ketidakikutannya dalam berperang itu. Coba loh, lihat. Seandainya si Abdullah, si Juntullah, si itu misalnya kemarin nggak ikut perang, lah nggak mati. Katanya, dia itu mesti nggak mati. Mesti akan selamat kayak kita ini. Dan mereka di mata Allah yang tidak selamat, tapi justru yang bertempur dan kemudian menemui surganya itu yang selamat. Sudut pandang yang berbeda. Maka katakanlah, kul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Wes katakan sama mereka, cobalah kalau memang kamu benar, kalau kamu katakan tidak berperang mesti nggak mati. Coba sih sekarang, tolakan kematian itu ketika kamu nanti datang ke kamu. Coba lihat, bisa tak kamu nolak kematian? Artinya apa? Meski tidak berangkat perang pun orang punya resiko mati. Coba ibu bapak dibuka di surat An-Nisa ayat 78. Coba. Surat An-Nisa yang belum baca, ayo. Gantian biar nggak clear ngantuk. Surat An-Nisa ayat 78. Abun, kepanggil. Silakan. Nggih, izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah, maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi di situ dijelaskan banget bahwa kematian itu akan tetap datang meskipun sampean berada di dalam jurang, di dalam benteng yang paling ini tetap datang. Tak ada karena kamu berjuang lalu mati, tidak berjuang, tidak mati, tidak ada. Jadi gini loh dulur ya, gini ya. Ini sambil rintis-rintik hujan di sini. Ini memang gini nih paling enak itu is kemulan. Tahu kemulan ya? Berselimut, tidur. Mungkin ini loh. Zaman pikir saya Gus Lori gini nggak ngantuk, tak ngantuk. Lihat aja mata kayak gini. Ngantuk gini nih. Ini dipaksa-paksa. Kenapa melihat Pak Bahrul tegarnya kayak gitu, padahal sudah sepuh ngaji. Masa saya yang lebih muda nggak kuat kan gitu ya Pak Bahrul. Makanya tetap semangat ini. Masa melihat yang sepuh-sepuh kayak Pak Lik saya yang rambutnya putih gitu masih bisa duduk tegar, masa saya enggak kuat gitu, akhirnya semangat nih. Jadi gini loh, ketika dihadapkan pada pilihan kematian itu, orang itu kadang merasa bahwa seolah-olah kalau enggak begini nanti enggak mati, kalau gini enggak mati. Sama, di berjuang juga begitu, seolah-olah nanti kalau ikut perjuangan agama itu nanti melarat. Kalau nggak ikut agama nanti soge. Loh, yang ikut perjuangan agama juga ada yang soge. Yang tidak ikut perjuangan agama juga ada yang soge. Yang ada yang soge juga. Yang tidak ikut perjuangan agama ya ada banyak yang melarat, banyak. Kemudian yang ikut perjuangan agama kadang ya ada yang melarat. Sama. Orang yang tidak ikut berjuang agama nanti sering kadang-kadang ya bangkrut. Yang ikut berjuang ekonominya kadang ya bangkrut. Tapi juga ada yang sukses, ya sedih, ya bahagia. Semuanya
mengalami itu hal-hal yang sangat manusiawi yang tidak ada hubungannya dengan dia ikut berjuang atau tidak. Demikian pula kematian. Hanya bedanya itu responnya. Kalau orang yang ikut berjuang itu respon. Dua itu kebedaannya itu. Kalau yang ikut berjuang di perjuangan agama berarti orang beriman. Ketika ditimpa kegagalan, kesedihan itu dia tawakal, sabar, ikhlas. Sementara yang tidak ikut berjuang, yang tidak beriman, ketika ditimpa kegagalan, bangkrut, sakit, sedih, dan sebagainya, itu kemudian ngersulo. Tahu ngersulo toh? Itu bahasa Inggris itu, ngersulo itu. Itu bahasa Inggris, ngersulo nova. Ngersulo. Mengeluh. Gitu loh. Mengeluh. Nah, itu bedanya. Beda yang kedua, kalau orang-orang beriman di sini ditimpa kesedihan, ketidaksenaan, kekurangan harta, nanti di akhirat diganti oleh Allah dengan berlebihan berlipat ganda. Bahkan yang terbunuh pun nanti ayat akan selanjutnya nanti akan diganti dengan tubuh dengan kehidupan yang lebih baik. Tapi bagi orang yang tidak berjuang tadi, ketika di dunia sudah rugi, di akhirat malah disiksa. Naudzubillah min dzalik. Gitu loh. Bedanya gitu. Demikian pula ketika sukses. Ketika sukses, orang-orang yang tidak beriman dimanfaatkan untuk hura-hura kepentingan pribadi. Sementara orang beriman ketika sukses dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Itu aja bedanya. Jadi semua orang itu ditakut-takuti itu jangan mau. Kenapa? Karena berjuang juga punya potensi sukses, tidak berjuang juga punya potensi sukses dalam hal duniawi ya. Jadi enaklah berjuang gitu ya. Iya. Dulu ketika Pak Guru Mokhtar memulai perjuangan di Desa Turi itu juga gitu. Kon elok Mokhtar nggak melaku kalungan batok. Istilahnya Pak, seolah-olah kalau ikut perjuangan di SPMA itu nanti akan miskin sampai kemana-mana bawa batok untuk ngemis gitu. Kalimatnya itu kepada Pak Rais, kepada apa itu. Tapi ya terbukti malahan orang-orang yang ikut berjuang sama Pak Guru Mokhtar di awal-awal itu, ya alhamdulillah punya rumah, ya enggak pernah hutang, ya punya sepeda motor, anaknya ya kuliah, bahkan beliau ini haji, berangkat haji, dimampukan Allah. Gitu loh. Nah, ternyata yang malah ngolok-ngolok, ya enggak haji, ya biasa saja. Gitu loh. Jadi ayo kita memilih hidup dalam perjuangan. Insya Allah di dunia enak. Kenapa? Karena hatinya diberi Allah ketenangan meskipun dalam kekurangan. Dan kalaupun dalam kelebihan dia tetap tahu diri untuk sanggup keakhiratan. Kalaupun kemudian itu selalu dalam kondisi enak. Sementara nanti di akhirat sudah jelas disambut oleh salamun alaikum bima sobartu. Gitu loh. Ya. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan. Silakan. Ini dulur-dulur yang Tabanan dan Pasar ini kayaknya rada ngeliar-ngeliar soalnya kemarin ngelembur ngecor mulai pagi sampai jam 9 malam ini. Jadi sambil ngelayek-ngelayek dikit gitu ya. Ayo, ada yang ditambahkan, silakan. Nggih, izin Gus Glori. Ya, Pak. Sambil serak-serak sedikit. Ya, terus. Sifat munafik ini jujur aja masih sering menghantui untuk saya secara pribadi nih Gus. Bagaimana kita mengikis ini utamanya dalam memanage waktu agar kita sami'na wa ata'na itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita meminit
penghasilan agar kita juga bisa sami'na wa ata'na, karena kembali kita ada sesuatu yang harus dipenuhi, ada pekerjaan harus dilakukan. Nah, gimana kita memanage ini, Gus? Matur suwun. Ya, jadi sebenarnya gini loh, Pak Jo. Yang diperjuangkan SPMA itu kan perubahan mindset ya, perubahan mindset ya. Yang namanya perubahan mindset itu kan sesuatu yang sifatnya sangat fundamental, bukan hanya sekedar bagaimana kaifiah sholat, bagaimana fikih wudhu, fikih puasa, tapi perubahan mindset. Bagaimana manusia semua ini melihat hidup ini, tujuannya apa, mau kemana, gitu-gitulah. Akan apa ya? Akan mau macam-macam itu. Nah, ini yang kemudian jadi jawaban dari dua materi yang ditanyakan Pak Jo tadi. Kenapa? Karena begitu kita tahu tujuan hidup. Pertanyaan Pak Guru yang sering diajar kita untuk jawab itu adalah 3 itu. Dari mana, akan kemana, untuk apa hidup ini. Nah, ini itu. Dari mana? Kita ini sebenarnya dari mana sih? Bukan dari Bapak Ibu kita loh ya. Kita ini dari Allah, minallah. Lalu yang kedua, dari mana? Akan kemana? Kita akan kemana? Akan kemana? Ya akan melanjutkan ke terminal berikutnya. Barzakh dan akhirat. Kubur dan mati. Lalu untuk apa kita? Untuk mencari ridha Allah. Untuk mencari ampunan, keselamatan di sisi Allah. Wes, begitu 3 itu terjawab, kita akan selalu memanage waktu, memanage hasil penghasilan. Itu berdasarkan 3 jawaban itu. Kita ini dari Allah. Berarti harusnya ya ketika memanage waktu, memanage penghasilan, ya berdasarkan ketentuan Allah. Loh, Allah itu siapa ya? Allah ya diwakili dengan datangnya Nabi sebagai uswatun hasanah, kan gitu. Nabi itu kan kayak pangeran Katon ya, wakil Allah di bumi. Nah, terus kita tanya, bagaimana Nabi memanage waktu? Bagaimana Nabi memanage harta hasilnya? Terus gitu, wes. Kan gitu. Sehingga ketika kita dari mana dari Allah, ya berarti kita mengikuti aturannya Allah. Yang kedua, akan kemana? Ke akhirat loh. Berarti aku ke akhirat loh. Maka waktuku itu harusnya lebih banyak untuk mempersiapkan next step, next destination. Kan gitu harusnya. Maka itu nanti prakteknya, Pak Jo. Ketika kita mau berangkat kerja, loh aku ini harus persiapan akhirat loh ya. Jadi nanti hasil usahaku jadi hari ini kalau dapat 100.000 harus langsung aku itu. Kira-kira sehari aku butuh berapa ya untuk anak sekolah, untuk ini dan sebagainya. Oh sekian. Oh ya sudah. Harus ada yang untuk akhiratku. 100.000. Bisa nggak ya 10.000 untuk akhiratku? Selalu begitu. Dan berangkatnya pun begitu. Selalu aku ini harus ada ini waktu untuk sholat duha meskipun 2-4 rakaat. Itu sudah menjadi basic gitu loh. Ketika tahu bahwa dari mananya itu dari Allah, bahwa kita akan kemana itu kita ke akhirat, berarti hidup ini hanya untuk prepare akhirat. Adunya mazru'atul akhirat. Akhirnya memang dunia dapat gitu loh. Dari 100.000 dialokasikan berapa untuk akhirat tiap hari itu. Dari waktu nanti 8 jam kerja, saya harus mulai dari 15 menit untuk duha dan nanti duhur itu harus pasti sekitar 15 menit nanti di mana saya. Itu sudah akhirnya direncana. Kenapa? Karena basicnya udah jelas bicara tentang itu. Lalu untuk apa? Itu juga begitu. Aku ini hidup hanya untuk cari ridho Allah loh ya. Jadi prioritas saya adalah bekerja cukup untuk kebutuhan hidup saya. Sementara prioritas saya karena mau ke akhirat, ya kalaupun ya saya bawa ke akhirat. Dan saya tidak sedang mencari status biar dipandang sebagai orang paling berkuasa di muka bumi, paling kaya di bumi. Enggak, itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah mencari ridho Allah. Itu.
Makanya kemarin surat Al-Qasas jelas itu wabtaghi fima atakallahu darul akhirah itu loh. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa duniamu. Itu yang menjadi dasar nanti ketika kita memanage itu selalu berdasarkan itu. Jadi mindset itu yang ingin SPMA itu tanamkan betul dalam dulur-dulur kita sesama anak cucu Adam. Biar tahu lu sampean itu ngapain di dunia ini kok terus kemudian fokusmu keliru itu. Gitu. Makanya Pak Jo, ada dalam salah satu surat itu, awas hati-hati, itu disebutkan di sana, loh wahai manusia, kami itu ma'uridu minhum mirizqi ya, ma'uridu minhum mirizqi wa ma'uridu ayyutaimun, ma'uridu minhum min rizqi itu, ya kan? Wa ma'uridu ayyutaimun. Nah itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak ingin dikasih makan. Allah itu tidak ingin, coba Pak Jo dibuka itu di surat Ad-Dzariyat ayat 57 kalau nggak salah itu. Coba Pak Jo. Ketemu Pak Jo, Ad-Dzariyat ayat 57. Oke, siap. Surat 51, 57. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Shadaqallahul adzim. Ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi kita di sana diajarkan tuh bahwa ma'uridu minhum rizqi wa ma'uridu ayyutaimun. Itu kan kenapa Allah sampai begitu? Ya karena prakteknya manusia itu ternyata hidupnya itu nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah gitu loh. Wong diperintahkan Allah untuk menyembah ayat yang sebelumnya Pak Jo, ayat 56 coba. Ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, akhirnya kan begitu. Loh aku itu bikin manusia dan jin kan tadi 3 pertanyaan tadi ya kan? Untuk apa tadi? Itu jelas. Dari mana akan kemana untuk apa? Dijawab oleh ayat 56 ini bahwa aku menciptakan jin manusia itu tujuannya hanya untuk menyembah aku, mengikuti aturanku. Dites, diuji, dicoba apakah dia mengikuti aturan. Kalau di atas tadi liya'lamal mu'minin wa liya'lamal nafaqu. Apakah akan menjadi munafik? Itu tujuannya. Lah kok dadak prakteknya manusia menghabiskan porsi waktu, porsi tenaga, porsi pikiran untuk nyari rizki dan untuk nyari makan tok. Ya keliru, sebentar toh kata Allah. Aku itu tidak minta upah, minta makan dari kamu. Aku juga tidak minta kamu yang ngasih aku rizki. Enggak, gitu Allah itu. Lah kok kamu habiskan waktu untuk itu? Iya, silahkan cari rezeki, silahkan cari makan. Tapi itu hanya sekedar agar kamu bisa beribadah kepadaku. Gitu loh aja. Nah itu yang akhirnya nanti jadi koridor kita di dalam memanage waktu, di dalam memanage rezeki. Ya, jadi itu makanya lulus sebentar toh kok kamu begitu itu gimana maksudmu sih Pak gitu. Nah ini nanti insya Allah kita perdalam besok ya. Jadi dengan ayat itu, dengan 2-3 pertanyaan itu nanti kita akhirnya bisa itu memanage sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, hari Senin yang barokah. Saya insya Allah akan selalu mencoba menjawab apa yang pertanyaan itu kembali kepada Quran saja. Karena sebenarnya pertanyaan kita itu sudah dijawab semua sama Quran. Saja kadang kita itu menjauh dari Quran.
Ataupun kalau tahu Quran isinya ya tidak mau menafsirkan seperti itu. Kenapa? Karena tidak cocok dengan nafsu. Nah, sampean di sini tak ajak. Cocok tidak cocok dengan nafsu? Ah ya, ayo kita ikuti yang diajarkan ya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ampunan, kesehatan jasmani, rohani, dan kekuatan keimanan untuk berada dalam siratal mustaqim. Ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat ala khairan. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ta'afana al-bala wal waba wa al-hasdina min al-jinni wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rabbana darajatana. Rabbana man faktubna ma'a syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Allahumma ta'ala baba sama bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadika fadlan amtar wa tadra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Allahumma arhamna bil Qur'an.